Halo semuanya, jadi kali ini gue bakalan nge-challenge diri gue sendiri untuk buat konten selama 30 hari ke depan. Yang pasti bakal gue upload di channel YouTube-nya Indie Creator. Jadi singkat cerita, dulu gue pernah buat konten di Instagram. Jadi gue tiap hari bakalan cuman sekedar ngupload foto dan caption alhamdulillah. Dan rencananya dulu itu bakalan gue kerjain selama 1 tahun, tapi alhasil gue cuma bisa bertahan sampai kurang lebih 4 bulan. Dan selain itu gue juga pernah buat konten di Instastory, dan gue cuma buat semacam fun fact untuk seru-seruan, jadi ngasah otak gue untuk tiap hari berpikir sesuatu yang baru. Nah gitu, jadi di kesempatan kali ini gue bakal nge-challenge diri gue sendiri selama 30 hari ke depan. Gue bakal buat konten di YouTube. Nah, dan itu pun kontennya bakal random ya. Makanya ini konten perdana gue untuk di-upload di YouTube. Jadi selamat menikmati. Apaan sih anjir? Oke, selain itu gue juga bakalan manfaatin jadi semua konten yang bakal gue upload di YouTube itu gue record pakai handphone gue ya, handphone Oppo Reno 2 yang kemarin dapat hadiah dari ya salah satu lomba yang gue ikutin gitu. Nah, gue bakal bercerita tentang itu tuh. Sebenarnya dulu tuh sebelum gue cabut, kan sekarang gue sekarang udah nggak stay di Batam lagi, jadi gue sekarang di Jakarta. Jadi sekarang gue kerja di salah satu PH. Dan ceritanya itu sebenarnya kenapa gue bisa datang ke Jakarta itu, di video kali ini gue pengen nyeritain ada salah satu project terakhir gue, dan itu project senang-senang sama anak-anak indie creator, yang dimana karena dulu base camp gue ada di Batam dan sekarang gue cabut ke Jakarta, otomatis gue bakal ninggalin anak-anak gitu. Gue ada salah satu video yang belum gue publish sebenarnya, karena satu dan lain hal, makanya nggak gue publish sampai sekarang. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal nyeritain nih, dari zaman gue kuliah gue tuh selalu ngebanggain yang namanya Net TV. Gue selalu terinspirasi dengan Net TV, dengan konten-konten dia gitu. Sampai-sampai di kerjaan gue yang terbaru di salah satu IO di Batam, kalau tahu pasti teman-teman kerja gue dulu kayak namanya Bang Adit, itu gue selalu ceng-cengan sama doi karena gue saking ngebanggain Net TV. Nah, jadi kemarin sebelum gue cabut dari Batam, gue sempet buat bisa dibilang short movie atau apa ya, film pendek atau apa. Sebenarnya itu cerita awalnya adalah behind the scene dari apa sih yang kita alami selama ini di dapurnya indie creator gitu. Jadi itu juga salah satu project untuk ya bisa dibilang mungkin project perpisahan untuk hari itu. Ya karena gimana lagi, maksudnya gue nggak bakal stay di Batam lagi, dan gue bakal di Jakarta dan nggak bakal ketemu sama mereka gitu, meskipun bisa video call atau apapun itu. Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya karena hayalan gue yang gue bilang tadi, karena gue pengen bisa masuk Net TV. Jadi di video itu gue nyeritain ceritanya itu gue itu di telepon ataupun gue sempat ngeplay di Net TV dan gue diterima di Net TV. Jadi karena alasan itu gue cabut dari Batam. Pertama itu kalau alurnya itu, jadi gue bakalan ngejelasin. Yang pertama itu kita tuh ada si Intan, si Ujang, si Aldo sama si Robi. Tuh mereka lagi nongkrong di coffee shop. Terus nggak lama kemudian si Intan datang dengan informasi kalau ada kontes untuk short film. Tadi aku buka Instagram, ada lomba short movie. Kita ikutan nggak nih? Serius? Serius.
Temanya apaan? Horor dong. Kita banget coy. Gila, telepon Arin. Oke. Halo cuy. Cuy, ini ada lomba short movie nih. Temanya horor, gimana? Gas nggak? Oke, siap. Oke, hari oke nih. Oke, sip. Di video proyekan ini gue nggak mau in frame, yang notabene gue tuh kalau misalnya udah in frame bareng-bareng sama mereka itu gue kurang pede, jujur gue kurang pede. Gue tuh orangnya nggak bisa acting, ya tapi seenggaknya gue belajar untuk ngedirect. Karena kalau nyuruh-nyuruh kan lebih enak gitu, maksudnya gue tahu mana yang bagus. Tapi kalau misalnya gue disuruh main sendiri gue juga nggak bisa, nah kayak gitu. Tapi karena dipaksa sama anak-anak, ya udahlah, ayo. Ini kan bakalan jadi project terakhir, ya udah, ayo. Nah ceritanya gitu. Di scene selanjutnya adalah kita ngelakuin meeting kayak biasa. Kalau dulu itu biasanya di rumah gua untuk kita briefing, kita bakal bedah apa yang udah gua tulis. Gua biasanya udah nyiapin skrip dan segala macam. Di scene bagian itu jadi ada perdebatan di mana gua dengan idealis gua selalu menuntut untuk perfeksionis seperti Net TV, dan di situ ada gap antara gua sama si Robi. Nah, aku udah punya 2 skrip nih untuk proyekan kita. Tapi aku buat yang baru skripnya. Daripada kita garap yang salah jalan, mending kita garap yang ini aja, lebih fresh. Apa nggak kita garap yang salah jalan aja nggak sih? Dari segi talent udah oke semua. Cerita kita udah paham. Gimana? Mending kita garap skrip yang baru daripada yang salah jalan, biar lebih fresh. Karena penonton kita tuh nunggu video kita yang terbaru. Ya kan, Dok? Hah? Apa sih tadi? Gila ya anak nih, ngebucin terus. Bodoh amat. Kalau aku ngikut aja sih. Arif, asap rokoknya, perih mataku. Udah macam Maria SPBU aja. Iya, sini tuh nggak boleh merokok, nanti ku tempel di sini stiker no smoking. Aduh, bro. Sorry ya telat. Waduh, banyak banget makeupnya. Udah geser aja, tinggal duduk aja kok. Nah, mumpung udah ada si Ego di sini, kita balik lagi ke masalah yang tadi deh kayaknya. Kita bakal kelarin movie yang mana? Tapi tunggu ntar. Gue untuk soal kemarin gue nggak datang itu minta maaf banget, dan untuk project kali ini sorry banget gue nggak bisa ikut karena gue lagi sibuk banget dalam kerja. Jadi kalau untuk soal project ini gue yakin lah pasti kita semua pasti bisa. Kalau gitu aku harus nyesuaiin jadwal juga. Karena di proyekan ini aku nggak mau ya kayak short film biasanya. Karena aku maunya yang perfect. Kalian tahu kan, Net TV itu channel. Ini yang paling gue suka dari kau. Kenapa kau tuh harus bawa standarisasi Net TV? Sedangkan kita main di indie. Nggak usah lah ke bawa standarisasi Net TV. Tapi setidaknya kita tuh harus belajar profesional juga. Selama ini kita udah profesional. Udah. Sekarang project ini mau lanjut atau enggak? Nah, puncaknya adalah ketika kita produksi biasa, itu juga kita ambil dari biasa. Kalau kita misalnya lagi produksi, kita lagi take, lagi apa, slack ataupun ada satu dan lain hal yang nggak cocok sama kita, itu udah wajar, hal yang biasa. Nah di situ juga kita tampilin. Nah di situ ada adegan berantem, dimana Robi mulai di titik puncaknya dia bener-bener benci karena gue selalu ngeluh-ngeluhin si Net TV. Scene 2, take 4. Action. Boleh ya, Pak? Kita masak kali ini. Iya, boleh. Masak apa nih? Masak mantan geprek. Wah, malu pakai asal gue udah dendam. Iya, bener. Kita pakai cabai setan yang super pedas. Cut. Bisa nggak sih? Yang lebih bagus lah, kita serius dikit lah, jangan kayak gini terus. Aku paling nggak suka kalau misalnya kita buat short film kayak gini terus. Yang sempurna lah. Kita kalau kayak gini terus, ya kualitas kita cuma di sini-sini aja. Jadilah kayak Net TV itu lebih bagus. Gini ya gak suka ya. Ini kayak aku rasa ini udah bagus.
Kok kenapa bawa Net TV terus? Udah. Bocah tau nggak? Udahlah, kita stop aja lah proyek ini. Udah. Proyek ini kita stop aja. Dan scene selanjutnya adalah gue cuman berani cerita sama si Ujang kalau gue bakalan cabut dari Batam ke Jakarta. Ada hal serius yang mau aku cerita. Kenapa? Aku semalam dapat panggilan dari Net TV untuk interview. Dan aku harus ke Jakarta. Kayaknya aku nggak bakal di sini lagi. Aku harus pergi ke sana. Anak-anak udah pada tahu? Aku nggak tahu gimana ngomong sama mereka. Tapi tunggu. Ini bukan karena masalah yang kemarin kan? Kau tahu kan? Kita ribut kemarin gara-gara apa? Aku sudah ngidam-ngidamin pengen masuk Net TV itu udah dari lama. Dan nggak mungkin cuma gara-gara masalah sekecil ini. Ini kesempatanku. Tapi yakin kau bakal ninggalin Batam? Ini mimpiku, aku yakin. Jadi anak-anak kaget. Nah, terus sebenarnya sesudah itu harusnya tuh ada satu adegan di mana kita tuh pamitan di bandara gitu. Karena waktu itu kita untuk ngumpulin anak-anak untuk syuting, untuk proses produksinya itu susah karena ya ada kesibukan masing-masing. Terus ya scene-nya juga harus ke bandara dan segala macam. Jadi makanya stock footage-nya nggak dapat dan alhasil ya udah ke pending gitu. Nah, cerita lucunya adalah kan itu kan dari semua cerita itu kan gue kan gambarin seolah-olah gue datang hijrah ke Jakarta itu karena dipanggil Net TV kayak gitu kan, karena saking terlalu ediknya gue sama Net TV. Nah, poin lucunya adalah ketika bener-bener gue cabut dari Batam, sebenarnya bukan alasan karena dipanggil sama Net TV. Jadi singkat cerita, gue dari Batam gue sempet cabut ke Sragen. Baru dari Sragen gue pergi ke Tangerang di tempat saudara. Nah, waktu di Tangerang, gue waktu masih coba cari-cari kerjaan seperti itu. Jadi ada salah satu artis yang butuhin untuk tim editor. Jadi gue nge-play, ternyata gue dipanggil. Nah, artisnya itu si Grita Agatha, dan waktu itu gue sempet interview. Dan ternyata sesudah interview ketemu sama si Grita Agatha, ya udah ternyata beliau ngajakin untuk freelance dulu. Oke, freelance, dan waktu itu untuk jadi videographer, dan cuman projectnya 2 kali. Ya gimana, maksudnya gue baru banget hijrah dari Batam ke Jakarta, nggak ada koneksi sama sekali. Ya udah, alhamdulillah ada proyekan sama salah satu artis itu, ya udah gue ambil. Terus gue masih kontak-kontakan gimana. Di sisi lain gue juga gue juga sambil cari kerja. Nah, di posisi itu ketika gue masih antara freelance seperti itu, otomatis gue kan banyak waktu nganggur. Maksudnya gue sering juga nonton Tonight Show. Jadi gue sempet lihat salah satu postingan, salah satu campaign di mana Oppo Reno 2 itu ngadain challenge gitu yang sama si Denis Adiswara. Nah, ya udah, waktu itu gue langsung pergi ke Instagramnya, gue lihat tentang apa, ya udah gue iseng-iseng karena gue di Tangerang waktu itu nggak punya kerjaan, nggak punya kegiatan. Ya udah, karena gue nggak bisa produksi, alhasil gue recycle footage gue yang udah pernah gue produksi, jadi gue jahit lagi jadi satu cerita tanpa ekspektasi yang tinggi. Tapi ya balik lagi, gue biasanya kalau gue ada treatment khusus gimana gue untuk ngikutin challenge, ngikutin lomba, ngikutin short movie. Dan beberapa bulan kemudian gue kaget, pokoknya waktu itu gue udah kerja di salah satu startup di Setiabudi, Jakarta Selatan. Gue tanpa ekspektasi tinggi, gue sebenarnya nggak ngejar hadiahnya, lebih ke ngejar ke koneksi. Karena juara satunya dibilang bakalan project buat short movie bareng si Denis Adiswara, yang notabene doi tau lah yang meranin si Mamet. Nah, singkat cerita, jadi pas waktu gue lagi kerja, tiba-tiba ada DM masuk. Pas gue cek, ternyata dari tim Net TV butuh materi foto untuk ditampilin
di flyer bahwasannya gue salah satu pemenang dari challenge tersebut. Tapi waktu itu gue tuh belum kayak yang gue juara 1 nih atau apa gitu, belum. Keesokan harinya Instagram Net Media Tama nge-post untuk pengumuman pemenang challenge itu ya, dan alhamdulillah ternyata nama gue yang pertama dan gue juara 1. Nah, sesudah ada pengumuman itu, beberapa hari kemudian gue dihubungin lagi sama tim Net TV yang kemarin nge-DM gue, dan dia bilang, gimana mas, posisi sekarang lagi di mana ya? Lagi di Batam atau lagi di Jakarta? Nah, gue bilang lagi di Jakarta. Oke, kalau misalnya kita undang ke Tonight Show gimana? Nah, baru di situ pecahnya. Gue udah undang langsung nih Dennis Adiswara sebagai salah satu juri dan pemenang video competitionnya. Beneran? Beneran, kita sambut, ini dia Dennis Adiswara dan Samsul Arifin. Halo, Samsul. Ya. Waduh. Mas Once ya? Bukan. Bukan. Ya, duduk ya. Selamat buat Ji Samsul. Waduh, silakan duduk. Ya, silakan ya. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin cuman ya hayalan doang buat konten yang seolah-olah dari Batam hijrah ke Jakarta itu karena dipanggil Net, ya ternyata dari hayalan itu dengan jalan yang lain setidaknya ya gue ngerasain gimana mijak studio Net TV gitu. Jadi ya udah gue infoin ke anak-anak indie kreator dan mereka kayak wah anjrit, ya maksudnya kayak ya seneng gitu. Siapa sih yang nggak seneng ketemu sama tempat yang dia eluh-eluhkan, yang dia agung-agungkan gitu. Gue datang ke studio di Tonight Show dan waktu itu live di segmen 2, dan ya pengalaman menarik menurut gue. Maksudnya kalau misalnya gue tarik ke belakang lagi dari hal yang cuman gue bayangin doang terus gue susun jadi cerita yang seolah-olah yaudah gue cabut dari Batam ke Jakarta karena dipanggil dari Net TV, dan karena ya ada jalan lain ternyata gue seenggaknya meskipun gue nggak kerja di sana tapi seenggaknya gue juga pernah ngerasain mijak di studio Net TV. Kampungan banget ya nggak apa-apa lah itu. Jadi itu pengalaman sedikit cerita sama sekalian nampilin video-video, ada video yang belum gue publish ya karena sebenarnya dari segi produksi juga gue sebenarnya sejujurnya karena kita kayaknya karena terburu-buru, karena ya waktu, sebenarnya itu bukan alasan. Makanya gue publishnya juga mikir-mikir nih waktunya gue publish kapan ya, lagian nih footage-nya juga gue mikirnya ini juga nggak maksimal, tapi nggak apa-apa lah karena gue buat challenge ini makanya gue publish gitu. Dan jujur gue nggak tahu untuk konten 30 hari ke depan lagi tuh gue bakal ngebahas apa, gue nggak tahu, bener-bener ngeblank, dan itu challenging banget gitu. Kayak yang gue tuh harus mikir nah besok buat apa ya, tapi di sisi lain gue juga nggak bisa menyampingkan kerjaan gue karena sekarang posisinya gue di sini juga kerja sebagai as a kreatif di sini. Gue nge-challenge gue masih bisa nggak sih produktif. Oke, sepertinya video kali ini cukup. Sorry kalau spam. Kalau misalnya yang suka sama videonya silahkan di like, yang nggak suka silahkan di dislike. Buat yang mau komentar ataupun mau sharing, atau mungkin ada masukan untuk next videonya gue bakalan ngebahas apa, mungkin bisa yang gue janjiin di depan. Mungkin gue bakal sharing juga tentang gimana sih proses kreatif dari video-video yang udah pernah gue buat gitu. Kayak ini inspirasinya dari mana sih, kok bisa nulis kayak gini, meskipun itu nggak sebagus itu tapi seenggaknya kita bisa sharing ya gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya mau di subscribe ya subscribe, kalau misalnya mau di like ya di like, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, bye.